wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifah Destriana Pratiwi, NIM 1903012555. Di sini saya akan melakukan wawancara pada Ibu Darsiman. Beliau adalah pemilik usaha rumahan yang sukses di bidang kuliner. Usaha yang dirintis adalah usaha kering kentang. Kering kentang ini merupakan salah satu oleh-oleh khas dari Tuban. Sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang akan saya wawancarai, yaitu Ibu Darsiman. Beliau adalah seorang pengusaha di bidang kuliner. Selamat pagi, Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan, saya Kofifah Destriana Pratiwi, mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Gresik. Ingin mewawancarai Ibu sebagai tugas pemenuhan UTS mata kuliah kewirausahaan. Apakah Ibu dapat meluangkan waktunya untuk saya wawancarai mengenai usaha yang Ibu sedang rintis saat ini? Iya, ya, insya Allah. Ya. Baik, terima kasih, Bu. Sejak kapan usaha Ibu ini mulai dirintis? Sejak tahun 2007. 97. Ya, 97. Berarti sudah lama ya? Sudah lama. Selanjutnya, sebelum Ibu merintis usaha ini, apakah Ibu pernah bekerja di bidang lain? Ya, saya asal-asalnya itu yang pendidikan, mengajar di sekolah swasta. Kemudian karena tahu sendiri sekolah swasta itu, ya tahu sendirilah gajinya dan lain sebagainya, itu ya pasti tidak bisa penuh full satu minggu itu jamnya ada. Jadi di sela-sela waktu luang itu mencoba untuk secara tidak sengaja aslinya itu untuk merintis usaha ini. Jadi awalnya hanya sampingan. Iya. Apa motivasi Ibu ketika mulai merintis usaha ini? Awalnya memang dari mengisi waktu kekosongan. Terus kebetulan ini juga tidak sengaja, kebetulan punya keponakan di Jakarta. Itu kalau setiap lebaran itu pulang. Nah, saya punya pernah diajari atau dimasakkan oleh ibu saya itu kering kentang namanya, tanpa pakai teri, tanpa pakai kacang, dia kering kentang. Nah itu saya suka. Terus kesukaan saya itu saya masak, saya hidangkan untuk keponakan-keponakan. Ternyata anak-anak itu suka. Terus waktu pulang saya oleh-oleh kering kentang itu karena awet, sifatnya awet. Dan terus akhirnya keterusan, setiap itu minta dipaket. Kebetulan waktu dipaket kirim lewat ekspedisi itu, barang itu bikinnya itu lebih sama mbaknya itu dicoba mbak pembantu, dicoba dititipkan di warung kecil belakang rumah. Ternyata di situ langsung mendapat tanggapan positif, tanggapan baik dari konsumennya, pembelinya di situ. Kebetulan di situ ada tetangganya situ yang orang luar negeri, maksudnya yang kawin dengan orang Jerman. Nah, dari orang Jerman itu terus beliau suka, si Pak Jerman ini suka, ini yang memotivasi, yang menjadikan saya percaya diri. Iya, berarti produk ini laku, mau banyak peminatnya. Nah kebetulan terus buat lagi untuk warung itu, untuk warung itu aja. Terus di situ dilalah juga ada konsumennya, petugas hotel resort Tuban Tropis. Di situ akhirnya kering kentang bisa dijadikan menu untuk sahur, ya, untuk sahur, menu sahur pada waktu itu lebaran puasa. Terus
setelah itu jadi semakin termotivasi untuk mengembangkan ini. Akhirnya pertama dititipkan di itu Mbak Ani itu, kedua di toko Hani, terus iya toko oleh-oleh, terus akhirnya berkembang sampai sekarang, sampai ke luar kota. Alhamdulillah. Selanjutnya, maaf Bu, sebelumnya jika saya boleh tahu modal awal dalam merintis usaha ini berapa ya? Modal awalnya itu nilai rupiahnya ya 250.000. Tidak terlalu baik. Tidak terlalu banyak. Ya memang awal-awalan kan sedikit-sedikit dulu melihat pangsa pasarnya dulu. Ya. Selanjutnya, metode apa yang Ibu gunakan saat memasarkan selain dititipkan di toko-toko gitu? Ada media sosial atau bagaimana? Oh gitu. Oh ya, kalau dulu memang hanya dititip-titipkan. Sekarang sudah ya melalui medsos. Terus dulu sudah buat web juga, pernah buat web. Terus itu kebetulan juga dari Google itu yang keliling ke rumah-rumah menawarkan itu yang ada di bisnisku itu loh, dari Google itu akunnya ada, iya itu sudah tawaran dari Google. Terus selanjutnya, apakah ada produk lain selain kering kentang yang ini? Ada diproduksi, diproduksi sudah, namanya madu mongso. Iya, dengan nama yang sama, merek yang sama, Kirana. Iya. Terus ya kayak gitu. Selanjutnya, apa yang membedakan kering kentang produksi itu dengan kering kentang yang ada di pasaran? Yang selama ini saya tahu di pasaran itu belum ada. Jadi ngijeni. Terus mungkin ada entah niru entah apa itu mungkin cara membumbunya mengolahnya itu beda, pada dasarnya sama tapi mungkin dalam proses itu kalau saya mungkin ya diiris-iris, kalau sana di blender itu seperti itu. Tapi selama ini secara itu belum ada. Jadi hanya satu-satunya ini. Iya. Sepengetahuan saya. Selanjutnya, saat masa pandemi seperti ini, apakah usaha itu terkena dampak atau tetap berjalan seperti biasa? Ya, sedikit ada. Masalahnya kalau pandemi itu kan tidak ada orang bepergian. Nah, produk ini untuk biasanya untuk oleh-oleh. Jadi ya agak menurun lah, tapi tidak separah yang dibayangkan orang, misalnya pandemi terus jatuh, hancur dan lain sebagainya. Enggak, hanya sedikit berkurang. Alhamdulillah. Selanjutnya, apa suka duka dalam membangun usaha ini? Ya, suka-sukanya itu yang banyak itu sukanya. Yang ada sedikit itu ada, tapi ya di permasalahan di tenaga kerja, hanya itu tenaga kerja mungkin belum terbiasa dan lain sebagainya, hanya itu. Yang lain tidak. Alhamdulillah. Selanjutnya, yang terakhir Bu, berapa omset per tahun yang Ibu dapat dari penjualan kering kentang ini? Hitung-hitung. Ya kalau sebelum pandemi itu satu hari bisa 150, 200 nikah, atau kalau kali duaan untuk sendiri. Ya kalau sekarang ya 100 itu banyak saya. 100 dalam satu hari. Tapi satu minggu hari kerjanya itu 6 hari minggu itu. Ya, nanti hitung sendiri ya. Iya.
misalnya ya saya kenai 150 lah, enggak. Terus kalau di setelah pandemi itu 100 lah. Baik, terima kasih Bu atas waktunya sudah berkenan saya wawancarai dan memberikan informasi pada saya. Sama-sama, semoga berkah manfaat ilmunya. Sekian wawancara saya kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan semoga usaha Ibu Darsiman tetap berjalan lancar meski sedang di tengah pandemi seperti saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.